Sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman review benih yang kemarin sudah saya perkenalkan, yaitu Oran Melody, Axis F1, Melanie F1, dan Red Aroma dari dua merek dagang. Yang pertama BCA dan yang kedua adalah Knorr UC. Untuk yang Knorr UC tersendiri itu saya memakai Red Aroma dan Oran Melody. Kalau yang BCA Benih Citra Asia, saya memakai Axis F1 dan Melanie F1. Dalam kriteria bibit atau bibit saya menyebutnya itu yang bagus itu jika kode ledonnya sudah muncul dan ada satu daun sejati. Dalam kriteria bibit kali ini cukup memiliki perbedaan antara yang berjaring dan yang tidak berjaring. Untuk yang berjaring saya memakai Red Aroma dan Melanie F1, dan untuk yang tidak berjaring saya memakai Oran Melody dan Axis F1. Untuk Oran Melody dan Axis F1 yang tidak berjaring, bibit yang sudah berumur 14 hari itu memiliki penampakan daun sejati 1 seperti ini. Ini Axis F1, jadi fullnya itu rata-rata bibitnya itu memiliki daun sejati 1 seperti ini. Ini Axis F1, pertumbuhannya untuk 14 hari sudah pada tahap daun sejati 1. Untuk yang Oran Melody itu juga sama, rata-rata daun sejati yang muncul itu memiliki 1 atau berjumlah 1. Bisa dilihat penampakannya. Untuk yang tidak berjaring, tapi untuk yang tipe yang berjaring, mereka cukup cepat, jadi daun sejatinya itu sudah ada 2 seperti ini. Nah, ini jenis Melanie F1, di mana daun sejati yang sudah muncul berjumlah 2. Rata-rata daun sejatinya itu sudah muncul 2 pada umur 14 hari. Dan Red Aroma juga sama. Ini untuk Red Aroma. Sebelah sini ini yang Melanie. Bahkan Red Aroma pun sudah siap untuk berdaun 3. Padahal ini masih berumur 14 hari. Untuk kesimpulan dari percepatan tumbuhnya, bagi saya Red Aroma dan Melanie F1 memiliki percepatan tumbuh yang lebih cepat dibandingkan dengan Axis F1 dan Oran Melody. Jadi tipe melon yang berjaring memiliki kecepatan tumbuh yang lebih cepat dibandingkan yang tidak berjaring. Lalu dalam video kali ini apa yang baru? Di sini saya akan mencoba 2 teknik tanam yang berbeda, yaitu 1 polybag dengan 1 tanaman dan 1 polybag dengan 2 tanaman. Di sini akan saya bandingkan mana sih luasan yang lebih efektif dengan luasan yang sama, lalu apa muncul perbedaan dalam produktivitasnya. Tidak akan bisa lihat dalam next video saya akan saya bandingkan mengenai tanam pada 2 teknik metode, 1 lubang tanam dan 2 lubang tanam. Baiklah, langsung saja. Dalam sistem ini, sistem yang metode pertama, saya akan menggunakan dalam 1 polybag akan saya tanam 2 lubang tanam atau 2 tanaman helon. Untuk jarak antar tanaman sendiri saya memakai 40 cm. Jadi jarak antar ini dengan ini itu
40 cm untuk jarak antar tanaman loh ya. Tapi untuk jarak antar baris di sini saya memakai 1 meter. Jadi antara barisnya itu 1 meter, tapi jarak untuk tanaman 40 cm. Dan untuk metode yang pertama yang akan saya gunakan adalah satu polybag ini terdiri dari 2 tanaman. Jadi di sisi kiri saya ini akan saya pakai Orange Melody, dan yang sisi kanan saya akan memakai Axis F1. Jadi akan langsung saja saya praktekkan tanamannya. Kalau suatu polybag diisi 2 tanaman itu seperti apa sih? Ini Axis F1 sama, kita pijat-pijat dulu nah, bagian bawah. Setelah itu kita tarik. Nah, ya udah, kita letakkan dulu di sini. Satu lagi. Kalau untuk satu polybag isi 2 tanaman, letakkan di paling pinggir, jadi di sini. Buat lubang tanam seperti ini. Setelah itu bibit lagi. Nah, ini masukkan. Satunya juga sama. Pinggir yang paling buat lubang yang paling pinggir, lalu tanam. Seperti ini. Ini untuk yang jenis Axis F1. Untuk yang Orange Melody pun sama. Ini untuk polybag untuk Orange Melody. Ini jenis untuk Orange Melody. Oke, pijat bagian bawah. Kasih tanaman yang paling pinggir, buat lubang, masukkan. Seperti ini untuk satu polybag isi 2 tanaman. Kita akan langsung saja ke next untuk satu polybag yang isi 1 tanaman. Next. Baiklah, selamat datang untuk di 2 metode atau metode yang kedua. Untuk yang metode kedua ini saya menggunakan satu polybag hanya berisi 1 tanaman. Tapi berhubung karena saya ingin menghemat mengefektivitaskan lahan, jadi dalam satu polybag berisi 1 bang tanam ini, metode yang saya gunakan adalah metode zigzag. Jadi seperti ini, bisa dilihat antara ini dengan ini itu zigzag. Zigzag karena nanti bisa beringkas. Jadi sama, ini jaraknya ini dengan ini 40 cm. Jadi kalau dibuat miring itu 40 cm, tapi kalau dibuat siku dia cuma 30 cm. Jadi kalau teori Pythagoras, ini sisi miringnya 40 cm, tapi kalau disikupkan sisi yang antar sisinya cuma 30 cm, sehingga kita bisa menambah populasi dalam tanaman. Sebab kita menggunakan metode satu polybag hanya berisi 1 tanaman, tapi tetap sama jarak antar ini juga 1 meter. Langsung saja, untuk satu polybag berisi 1 tanaman, sama tekniknya itu sama. Kalau ini kita pakai jenis Orange Melody, berian bagus seperti ini, nggak akan sisi yang sebelah sini saya pakai Orange Melody, sebelah kanan. Untuk satu polybag 1 tanaman, kalau sebisa mungkin tanamannya ada di tengah. Nah, setelah itu benih tadi baru tanam.
seperti ini. Benih melon orange melody berada di tengah-tengah tanaman. Nah, sama untuk yang F1 juga sama. Nah, pertama kita jatuh bagian bawah polybag tray. Setelah itu seperti ini. Lubangi yang bagian tengah. Setelah itu ya, tanam berada di tengah dan beres. Jadi seperti itulah dua teknik metode yang berbeda, masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya. Dan di sini akan saya buktikan mana yang hasilnya nanti akan lebih efektif atau lebih produktif dengan luasan lahan yang sama. Lalu dengan dua teknik yang berbeda, dua metode yang berbeda, mana sih jumlah produktivitas tanaman yang lebih tinggi dan mana yang lebih efisien? Takutnya kadang-kadang kalau kita pakai jumlah populasi yang tinggi dan diimbangi dengan luasan lahan yang rendah, itu nanti bisa menunjukkan penyakit yang akan mengganggu tanaman. Jadi, dalam video kali ini saya akan membandingkan dua teknik yang berbeda. Yang pertama, satu polybag isi satu tanaman, dan yang kedua, satu polybag isi dua tanaman. Kita lihat mana sih yang lebih efektif dalam budidaya melon sistem hidroponik bersama dengan saya Ahmad Mustafa Caktani. Terima kasih sebelumnya, tolong subscribe, like, share, komen jika Anda menyukai konten ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.